Saya, Rudi Wilwatikta, Pak. Anak Haji Sanwani, Bandar Taneman dari Rawabelong, Pak. Bapak saya Betawi, ibu saya Belanda. Nama ibu saya Lisa Bonet, Pak. Saya bekas teman sekretaris Bapak yang duduk di sebelah Bapak. Yang orangnya cantik, manis, molek. Pokoknya aduhai deh, Pak. Bening bener. Saya tidak kenal saudara. Oh, maaf, Pak. Pokoknya sekretaris Bapak denok demplon kalau orang Bandung bilang. Sabar, nape sih? Nenek-nenek mana ada yang canggih? Oh, Yayu. Sejak aku memantau dirimu, ternyata kau wanita yang paling canggih di dunia ini. Oh, Mas Kasino. Ada kabar apa, Mas? Sejak diriku mengenal dirimu, aku nggak bisa makan, Yuk. Malam nggak bisa makan, siang nggak bisa makan. Cuman pagi aja sarapan rada mendingan, habis 3 piring, Yuk. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan naci, kalau malam minum AO. Mabok dong ya. Aduh, Yayu. Jarimu jempol semua, wajahmu mulus, matamu belok, alismu lentik. Tak sangka kawan kita yang satu ini punya kelainan jiwa ya. Apa yang istimewa di sini? La Gringo Palestina Burnaskopen. Kedengarannya macam nama kepala suku Indian aja itu. Jamurnya dari pegunungan Himalaya, sayur, kangkungnya dari Siberia, dan daging bebek dari Shanghai dicampur dengan daging kura-kura dari Kepulauan Hawaii. Semua dimasak jadi satu dengan api arang. Arangnya diimpor dari Pulau Fiji. Dicampur garam lokal sedikit dari Pulau Madura. Oh. Ini masakan khas restoran kami. Yang lainnya? Oh. Tak ada lagi yang lebih seram namanya? La Titite Honansa Soreang Gagarumpi. Yang ini lebih mengerikan, Tuan. Bah, makanan apa pula itu? Coba bayangkan, daging gajah Afrika yang hampir punah dicampur dengan daging rusa dari belahan kutub utara, ditambah dengan daging panda dari pedalaman Cina, sari madu bunga tulip dari Holland, dan 3 tetes madu lokal dari Pulau Sumba. Semua disiram dengan anggur dari Perancis sebagai bumbu peninggalan zaman Kaisar Napoleon yang terkenal itu. Memang tiada kau duga, waktu telah merubahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cing, apa kabar? Gimana keadaan kamu di sana? Lupus doain semoga kamu semua sehat dan dimudahkan rezekinya selalu ya. Salam hangat dari saya Lupus, dan salam manis dari si Lulu. Kita bernostalgia lagi nih Cing. Pasti kamu semua pernah nonton ini film di waktu masih bocil. Yaps, masih dari filmnya Warkop DKI. Kali ini judulnya Saya Suka Kamu Punya, yang rilis pada tahun 1987. Aktor dan aktris yang nimbrung antara lain Weni Rosalin, Nyoman Ayu Lenora, Depi Alwan Halim, Doyok, dan Simon Pas. Tidak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke alur ceritanya. Awal mula film ini diceritakan, terdapat 3 sahabat anak muda. Mereka semua datang dari kampung untuk mencari kerja di Jakarta. Anak muda itu bernama Dono, Kasino, dan Indro. Mereka pun berjalan sambil keasikan ngobrol. Sampai-sampai helm kepala orang yang lagi bersihin got di jalan diinjak oleh mereka. Sampai salah langkah, apalagi nginjek-injek hak orang lain. Itu paling gak bener tuh. Kurang ajar kalian, hei! Wah, kepala orang. Mata lo taruh di mana? Sini, jalan! Orang itu pun ngamuk dan kejar mereka bertiga. Terjadilah kekacauan yang membuat satu pengendara motor terjungkal oleh garpu yang dilempar orang tersebut. Dalam pelariannya, mereka pun masuk ke sebuah halaman gedung yang ternyata ada banner kasino yang menjadi Gatot Kaca. Ternyata gedung itu adalah gedung pertunjukan. Bikin penyakit aja. Kalau jangan lihat-lihat lah. Mana gua tahu ada orang dalam got. Palenya gua juju. Wajah kau ditempangin di situ. Katanya nganggur, tuh main tonil.
Gatot Kaca lagi. Lawan termos kau. Tampang sih tampang gue, tapi bukan gue. Emangnya kurang Jawa? Mereka pun membaca banner. Ternyata gedung itu membuka lowongan untuk menjadi pemain teater. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Pas banget mereka bertiga emang sedang mencari kerjaan. Di dalam gedung tersebut terdapat 2 orang yang sedang bingung aktor utamanya keluar. Padahal 4 hari lagi show spektakuler akan berlangsung. Tiba-tiba muncullah Dono, Kasino, dan Indro yang langsung to the point mau melamar kerjaan. Kedua pria itu pun sumringah, apalagi setelah melihat Kasino yang tampangnya mirip banget dengan banner gambar Gatot Kaca di depan. Bah, apalah artinya sebuah nama? Namanya siapa? Indro Marco Polo. Asal Bandar Baru, Sumatera Utara. Gue nggak usah lu tanya. Justru gue mau nanya sama lu, kenapa tampang gue lu pajang di depan? Kalau situ apa? D-O-N-O, Dono. Kampungan. Biarin. Kurang pergaulan. Kenalin, Kasino anak Rebelong. Akhirnya mereka pun langsung diajak ke panggung utama. Dono, Kasino, dan Indro pun dites keluasan untuk menjadi pemain dalam acara tersebut. Setelah mereka menampilkan aksi terbaiknya, akhirnya secara emosional mereka pun lulus dan langsung bekerja di teater itu. Pada suatu ketika, Indro dan Gugun sedang sibuk menghitung tiket penonton. Dalam sekejap, pandangan Indro terkesima akan datangnya seorang wanita cantik. Wanita itu pun sibuk mencari sesuatu di ruangan itu, yang membuat matanya Indro enggan berkedip dan telan ludah berkali-kali. Alamak jam. Pada suatu momen, Kasino pun selesai berbelanja onderdil perlengkapan dari Gatot Kaca. Cerita lain, terdapat sebuah mobil yang mogok di jalan. Si sopir adalah wanita karir yang kebingungan dengan mobilnya yang mogok. Datanglah seorang pria yang pura-pura baik berempati dengan si wanita. Ternyata pria itu mengincar tasnya di dalam mobil. Yang pas si wanita lagi tidak ngeh, si pria pun refleks ambil tas itu. Untungnya si wanita tersadar dan meneriaki si pria yang udah bawa lari tasnya itu. Pria itu pun berlari dikejar oleh warga, tetapi larinya kenceng banget hingga dia masuk ke salah satu gang. Pas banget Kasino keluar dari gang itu. Pakaian dan tas yang dibawa Kasino percis sama dengan si maling. Kasino pun langsung diringkus dan diinterogasi oleh warga. Dia pun tidak terima cuma karena berbaju merah langsung dituduh maling. Ternyata di jalan tersebut terdapat juga seorang pria yang sedang lewat berbaju merah. Kasino pun mengumpat, yang baju merah bukan dia aja, orang yang di seberang juga baju merah. Langsung aja Kasino pun menuduh orang tersebut yang berbaju merah juga adalah maling. Nah, baju lu juga merah. Ya tapi gue mahalan, lu murahan. Celananya nih ketahuan. Lu nuduh gua maling. Iya lu malingnya. Tampang lu tampang maling. Sembarang aja nuduh orang. Sembarangan aja siapa. Lu maling. Dua-duanya baju merah. Yang mana malingnya? Yang ini tas saya. Ya baju merah, kamu malingnya. Tuh, orang cakep aja bilang lu maling. Udah gebot, tunggu apa lagi? Di hari itu ternyata pertunjukan spektakuler sedang berlangsung. Gugun dan si bos sangat cemas si pemeran Gatot Kacanya belum nongol juga. Padahal dari pagi belanja ke pasarnya. Ini sampai maghrib tua itu orang belum datang. Ternyata Kasino masih berada di keramaian pasar. Apa yang dilakukan Kasino, dia pun sepertinya menghindari pengejaran si pria yang telah babak belur dipitnah olehnya. Suasana di dalam gedung itu pun sudah mulai panas. Para penontonnya udah mulai teriak-teriak, Gatot Kacanya belum nongol batang hidungnya. Padahal si Gatot Kaca lagi menyamar di etalase jadi patung mode. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang. Kasino pun langsung disuruh untuk salin berkostum Gatot Kaca. Apa yang terjadi? Ternyata pria itu adalah bagian dari pemain teater juga. Kagetnya Kasino, yang masuk ke ruangan make up adalah si pria itu. Si pria itu pun sudah menyadari bahwa yang jadi Gatot Kaca adalah Kasino. Ulang cerita malam ini kita berdua musuhan. Si pria ternyata berperan sebagai penjahat di pertunjukan teater tersebut. Dan apa yang terjadi setelah Gatot Kaca sang jagoan muncul? Bukannya Gatot Kaca yang membacem penjahatnya, ini kebalik. Malah si penjahat yang hajar habis-habisan Gatot Kaca tanpa ampun. Kok jadi beneran begini? Lu nendang beneran lu ya? Lu tuduh gua maling. Dulu kepala gua lo injek-injek. Begini gua 3 tahun di Banten tau kagak? Gua nginjak kepala lu kan gak sengaja. Lu kira gua takut sama lu?
Wah, atau berantem betulan nih? Tenang. Minggir. Tenang, awas. Gatot Kaca mau lompat. Berdiri, woy. Ayo. Pancep, tolongin Pancep. Dan akhirnya pertunjukan itu pun berakhir dengan kericuhan yang membuat semua penonton yang hadir balik kanan merasa kecewa dengan apa yang mereka tonton. Si bos setelah selesai acara kasih briefing semua kru tentang kejadian yang baru aja terjadi. Bisa aja sehabis pertunjukan tadi esok kalau mereka adain pertunjukan, penonton tak mau datang lagi. Padahal kepercayaan penonton adalah nyawa dari sebuah pertunjukan seni. Di suatu kisah datanglah sekelompok orang ke sebuah gedung, dan orang itu biasa dipanggil bos oleh anak buahnya yang memakai kursi roda. Terdapat 3 orang tangan kanan si bos. Salah satunya adalah Doyok yang ditugaskan oleh si bos untuk membeli gedung teater tempat Dono, Kasino, dan Indro bekerja. Doyok. Ya bos. Bagaimana ceritanya? Belum ada ceritanya, Bos. Dengan modal yang kecil mendapatkan untung yang besar. Hah? Dalam bisnis harus berani. Si Jabrik muka aspal. Si Jabrik yang lagi ngedorong si bos, dia pun melepas kursi rodanya karena omongan Doyok. Alhasil si bos pun ngegrolong keluar gedung. Dan untung tidak ada mobil yang lewat sampai dia pun nyungsep di trotoar jalan. Gak butuh waktu lama, ternyata Doyok datang dengan beberapa anak buahnya ke gedung teater itu. Dengan berpenampilan ala gangster, dia pun mencoba negosiasi lagi dengan si bos. Dan kali ini tawarannya ditambah 2 kali lipat. Tetapi si bos tak akan menjual gedung tersebut berapapun harganya. Si wanita temannya Doyok ternyata yang kehilangan tasnya tempo hari yang mengenali kasino. Si bos pun mengancam kalau mereka semua tidak pergi, dia akan menelpon polisi. Dan ketika Doyok beserta gengnya pergi, kasino pun meminta nomor telepon gengnya Doyok. Dia pun berucap akan menyelesaikan semua masalah itu. Kalau lo betul laki-laki, lo kasih tunjuk nomor telepon geng lo berapa? 08211PQ. Sebentar lagi gue hubungin. Ya. Apa urusannya? Menyelesaikan apa dia? Bener aja, kasino pun telah menyiapkan banyak koin untuk menyelesaikan permasalahannya. Tetapi yang ada di otaknya bukan permasalahan gedung teater, melainkan permasalahan hatinya yang sedang kasmaran pada pandangan pertama dengan Yayu. Kasino bener-bener niat pakai telepon umum gak tahu waktu. Antriannya mengular udah kayak antrian sembako. Saya Rudi Wilwatikta, Pak. Anak Haji Sanwani Bandar Taneman dari Rawablong, Pak. Bapak saya Betawi, ibu saya Belanda. Nama ibu saya Lisa Bonet, Pak. Saya bekas teman sekretaris Bapak yang duduk di sebelah Bapak. Saya tidak kenal saudara. Oh, maaf, Pak. Yang orangnya cantik, manis, molek, pokoknya aduhai deh, Pak. Pokoknya sekretaris Bapak denok demplon kalau orang Bandung bilang. Bening bener. Halo, Yayu di sini. Hah? Yayu. Oh. Itu. Saya Rudi Kasino, yuk. Sabar, nape sih? Nenek-nenek mana ada yang canggih. Oh Yayu, sejak aku memantau dirimu, ternyata kau wanita yang paling canggih di dunia. Sejak diriku mengenal dirimu, aku nggak bisa makan, yuk. Malam nggak bisa makan, siang nggak bisa makan. Cuman pagi aja sarapan rada mendingan, habis 3 piring, yuk. Di malam itu merupakan hari yang paling berbahagia bagi mereka para pekerja. Walau gaji nggak seberapa, tetapi rasa syukur atas apa yang mereka jalani dalam 1 bulan terbayar dengan dipegangnya uang di tangan mereka. Dono dan Indro pun bawa kedua teman wanitanya ke sebuah restoran. Mereka pun dijamu bak seperti raja, dipakaikan serbet dan dikasih sop serta roti pembuka gratis. Dono kemudian menanyakan makanan yang spesial di dalam restoran itu. Apa yang istimewa di sini? La Gringo Palestina Burnaskopen. Kedengarannya macam nama kepala suku Indian aja itu. Tak terbelit lidah kau. Sayur, kangkungnya dari Siberia, daging bebek dari Shanghai, dicampur dengan daging kura-kura dari Kepulauan Hawaii. Jamurnya dari pegunungan Himalaya, dicampur garam lokal sedikit dari Pulau Madura. Ternyata setelah ditanya harganya oleh Dono, dia pun berniat untuk pindah tempat makan karena harganya nggak cocok dan bahasa jujurnya uangnya kurang alias kemahalan. Mereka pun akhirnya pergi dari tempat itu. Lumayan makan gratis sop dan roti pembuka. Tidak jadi makan gak apalah. Nah, makan sop gratis oke lah. Tapi celemenya kembalikan dong. Celemenya. Pada akhirnya mereka pun menemukan tempat makan yang cocok di pinggir jalan. Ya seenggaknya kencannya dapat, tapi nggak ngeluarin duit banyak. Itulah strategi dalam berbisnis.
Setelah larut malam, mereka semua pulang ke Wisma mengantarkan para wanita ke depan kamarnya. Sungguh kaget Dono dan Indro setelah membuka pintu kamar melihat sahabatnya Kasino sedang berhalusinasi dengan sebuah Iya boneka. makan aci, kalau malam minum AO, mabok dong ya. Jarimu jempol semua. Yayu, Yayu, wajahmu mulus, matamu belok. Yayu, aku rindu padamu. Tak sangka kawan kita yang satu ini punya kelainan jiwa ya. Kasino pun meminta bantuan kedua sahabatnya itu bagaimana caranya agar bisa kenal lebih dekat dengan Yayu. Indro kemudian mempunyai gagasan yaitu dia dan Dono berpura-pura menjadi penjahat yang akan merampok Yayu. Kemudian datanglah Kasino yang menjadi pahlawan untuk Yayu. Rencana itu pun langsung diterapkan esok hari. Mereka pun menguntit pergerakan Yayu dari kantornya. Benar aja di tengah jalan mereka langsung potong mobilnya Yayu. Bak rampok kelas kakap Dono dan Indro todong Yayu dan meminta serahkan dompetnya Yayu. Lewat aba-aba Indro, Kasino kemudian berlari bak superhero menghajar kedua penjahat itu. Saking semangatnya, Kasino hajar Dono dan Indro beneran padahal perjanjian awal pukulnya bohong-bohongan aja. Gua cocol kantong menyatu. Kurus kodok mati menahan nafsu. Hati-hati, Mas. Jangan berani sama gue. Benar ini. Aneh Lu pakai jurus apa? Bangau beranak. Jangan takut. Aduh paling lu. Kali lagi. Aku hilangin. Beneran lu. Jangan nodong perempuan. Lu nodong juga lu. Akhirnya Kasino pun bisa cari muka di depan Yayu dan terbalaskanlah rasa rindu bertemu dengan wanita pujaannya. Yayu kemudian antar Kasino pakai mobilnya. Karena gengsi, Kasino pun berpura-pura rumahnya berada di kawasan elit. Dia pun berhenti di salah satu rumah mewah menawarkan Yayu untuk mampir. Tetapi Yayu masih sibuk. Dan Yayu malah kapan-kapan mau undang Kasino makan di rumah tantenya. Si bos yang mengetahui Doyok gagal membeli gedung teater marah-marah karena kerja mereka nggak ada yang beres. Si bos pun menyuruh Doyok untuk memakai kekerasan. Dan ancaman si bos kalau dalam seminggu permasalahan gedung tersebut belum selesai, mereka semua bakal dipecat. Doyok ternyata punya rencana picik dengan meminta uang ke si bos 200.000. Tetapi Doyok kuntit dulu jigoh masuk ke kantongnya. 100.000 gua kentit dulu deh. Doyok pun kasih orang dalam dari kru teater untuk curi sertifikat tanah dari gedung itu dan diserahkan kepada dia. Di malam itu, Kasino mendapat undangan makan malam oleh tantenya Yayu. Kasino pun datang bak eksekutif muda, sangat cool dan gagah yang si tante ternyata kedipin matanya tanda naksir kepada Kasino. Kasino pun dijamu bak pangeran. Kue-kue itu Kasino selipin di balik jasnya ingat akan Dono dan Indro. Akhirnya Yayu pun selesai dandannya dan sudah siap untuk kencan dengan Kasino. Mereka kemudian meminta izin ke si tante untuk ajak Yayu jalan keluar. Mereka pun mendatangi salah satu pub. Sesampainya di sana, Kasino pergi ke toilet. Ternyata di dalam ruangan itu terdapat seorang tukang sulap yang menyimpan jasnya di gantungan sama hal dengan Kasino. Dan pada akhirnya mereka pun tertukar pakai jas itu. Di saat Yayu ajak Kasino untuk turun joget Belanda, di saat itulah tas sulap Kasino bekerja yang membuat kacau pesta di sana. Nyebut gue ya? Tebar. Ternyata orang dalam yang menjadi pengkhianat adalah Dudung. Sertifikat tanah itu pun diserahkan ke si bos. Akan tetapi Dudung yang dijanjikan uang banyak cuma dikasih 20.000 sebagai imbalan. Yayu yang melihat kejadian itu, dia pun mengundurkan diri dari perusahaan yang telah berbuat curang. Mulai hari ini, saya minta berhenti. Saya benar-benar muak dengan cara dan praktek perusahaan tuan ini yang menghalalkan semua cara. Ada apa rupanya? Di sini saya ingin bekerja, bukan menjadi perampok. Yayu! Tanpa tunggu lama, Doyok dan pasukannya mendatangi gedung teater dan menyegelnya. Doyok pun mematok lahan di gedung itu sudah menjadi milik dari bosnya. Masain gua deh, ya nggak? Kali ngedip beres. Kurang dalam. Doyok pun dan pasukannya kemudian pergi karena banyaknya orang yang keluar.
Dari kejauhan datanglah bajai yang ternyata Yayu turun dan bilang bahwa sertifikat tanah gedung itu sudah berada di tangan Ada bosnya. musuh dalam selimut. Aduh, bagaimana ini? Sertifikat tanah gedung ini sudah di tangan Gozali. Si bos ternyata senang dengan taruhan pertandingan tinju yang selalu dilaksanakan di dalam gedung di kediaman rumahnya. Di waktu itu, Dono, Kasino, Indro, dan ketiga ceweknya datangin rumah tersebut. Mereka pun berhasil masuk ke dalam gedung itu. Si bos yang mengetahui kedatangan mereka, si bos pun tahu akan maksudnya seperti apa. Kemudian si bos pun tantang mereka untuk bertanding tinju dengan jagoannya. Dan akhirnya Dono yang akan bertanding melawan petinju dari si bos. Badannya yang bedegel berotot membuat Dono ngeper. Tidak ada pukulan dari Dono yang bersarang ke petinju itu. Sebaliknya Dono pun terjatuh berkali-kali. Sepertinya pertandingan tinju itu tak berimbang. Dono pun seperti cacing kepanasan yang tak tentu arah. Dia pun sudah babak belur, tak mempunyai tenaga walau untuk berdiri. Akhirnya mereka pun mengeluarkan senjata pamungkas untuk Dono. Mereka pun meminumkan jus bayam Popeye yang membuat Dono bak kereta api yang melaju kencang. Mas kalau menang, ada ini Mas. Ada ini, hajar terus. Hadapi dengan kemenangan. Aku selalu di situ Mas. Pukulan Dono seperti banteng yang menyeruduk setiap musuhnya. Pada akhirnya petinju kekar itu pun kena mental oleh Dono dan ngejoprak terlempar keluar ring. Karena si bos tak ingin dibuat malu, akhirnya partai terakhir yaitu mempertemukan Dono dengan Doyok. Awalnya Doyok meremehkan Dono, dia pun terus gempur Dono dari berbagai arah. Tetapi semua itu hanya prank. Doyok pun tak bisa berkutik dan dibuat babak belur oleh Dono. Itu dia. Sudah waktunya. Kegemes. Dan setelah pertandingan tinju berakhir, si bosnya Dono menginginkan sertifikatnya kembali lagi. Setelah itu, tiba-tiba polisi datang dan menangkap bosnya Doyok, Jabrik, dan para anak buahnya. Selesai filmnya. Oke Cing, terima kasih ya udah nonton sampai kelar. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu telah merubahnya ketetapan hati. Kini kau sadari, tiada lagi aral melintang. Sambutlah genggam tangannya, mungkin kau rasakan cinta yang sulit kering.